Hari 9, magnet uang. Sebuah kutipan. Hanya dengan syukur hidup kita menjadi kaya. Dietrich Bonhoeffer, 1906 sampai 1945, pastor Lutheran. Syukur adalah kekayaan dan keluhan adalah kemiskinan. Ini adalah aturan emas seluruh hidup Anda. Baik itu dalam soal kesehatan, pekerjaan, relasi, ataupun uang. Semakin Anda bisa bersyukur atas uang yang Anda miliki, bahkan jika Anda tidak memiliki banyak, semakin banyak kekayaan yang Anda terima. Dan semakin Anda mengeluh tentang uang Anda akan semakin miskin. Latihan ajaib hari ini akan mengubah salah satu alasan terbesar dari keluhan orang tentang uang menjadi tindakan syukur. Jadi, ini menggandakan daya untuk mengubah situasi keuangan Anda. Anda akan menggantikan keluhan yang menjadikan Anda lebih miskin dengan syukur, yang dengan ajaib membuat Anda lebih kaya. Kebanyakan orang tidak berpikir bahwa mereka sedang mengeluhkan uang, tetapi jika terjadi kekurangan uang dalam hidupnya tanpa menyadari, mereka mengeluhkannya. Mengeluh terjadi melalui pikiran maupun kata-kata, dan kebanyakan orang tidak menyadari sebagian besar pikiran di dalam kepala mereka. Setiap keluhan, pikiran, atau kata negatif, iri, atau cemas tentang uang secara harfiah menciptakan kemiskinan. Dan tentu saja, keluhan terbesar muncul ketika uang harus dibayarkan. Jika Anda tidak punya cukup uang, membayar tagihan menjadi salah satu hal yang paling sulit dilakukan. Bisa tampak seakan-akan bon tagihan lebih besar dari aliran uang masuk. Tetapi, jika Anda mengeluh tentang tagihan, sebenarnya Anda sedang mengeluh tentang uang, dan mengeluh membuat Anda bertahan dalam kemiskinan. Jika Anda tidak punya cukup uang, bersyukur karena menerima tagihan pasti bukan sesuatu yang ingin Anda lakukan. Tetapi sebenarnya itulah yang harus Anda lakukan untuk menerima lebih banyak uang ke dalam hidup. Untuk memiliki hidup yang kaya, Anda harus bersyukur atas segala sesuatu yang ada hubungannya dengan uang. Dan mengeluhkan tagihan bukanlah tindakan bersyukur. Anda harus melakukan persis yang sebaliknya, yaitu bersyukur atas barang atau jasa yang telah Anda terima dari mereka yang telah menagih Anda. Ini hal sederhana untuk dilakukan, tetapi dampaknya sangat besar pada uang di dalam hidup Anda. Secara harfiah, Anda akan menjadi magnet uang. Agar bisa bersyukur atas diterimanya sebuah tagihan, coba pikirkan seberapa besar manfaat dari jasa atau barang yang ditagih itu. Jika tagihan itu adalah pembayaran sewa atau cicilan rumah, bersyukurlah Anda punya rumah dan Anda tinggal di dalamnya. Bagaimana jika satu-satunya cara untuk dapat tinggal di dalam rumah adalah menghemat semua uang dan membayar tunai? Bagaimana jika tidak ada lembaga peminjaman uang atau tempat untuk disewa? Jika demikian, sebagian besar dari kita akan tinggal di jalanan. Jadi bersyukurlah atas keberadaan lembaga peminjaman uang atau induk semang Anda, karena mereka telah memungkinkan Anda tinggal di sebuah rumah atau apartemen. Jika Anda harus membayar tagihan gas atau listrik, pikirkan tentang hangatnya atau sejuknya ruangan di rumah Anda, mandi air panas, dan setiap perangkat yang bisa Anda gunakan karena jasa itu. Jika Anda harus membayar tagihan telepon atau internet, bayangkan betapa sulitnya hidup jika Anda harus pergi ke tempat yang jauh untuk bicara secara pribadi dengan setiap orang. Pikirkan seberapa mudahnya Anda bisa menelepon keluarga dan teman-teman, mengirim atau menerima email, mengakses informasi dengan segera melalui internet atas jasa penyediaan layanan. Semua layanan luar biasa itu berada di ujung jari Anda.
Jadi bersyukurlah atas keberadaan mereka dan bersyukurlah bahwa perusahaan-perusahaan percaya pada Anda dengan memberikan layanan sebelum Anda membayar mereka. Sejak saya menemukan daya luar biasa dari syukur, saya menulis kata-kata ajaib terima kasih sudah dibayar pada setiap tagihan saat saya membayarnya. Dan saya tidak pernah melewatkan satu tagihan pun pada awalnya ketika saya tidak punya uang untuk membayar tagihan. Saya masih menggunakan daya ajaib dari syukur dan akan menulis di tagihan itu terima kasih atas uangnya. Kemudian ketika saya punya uang untuk membayarnya, saya menambahkan terima kasih sudah dibayar. Hari ini Anda akan melakukan hal yang sama. Ambillah tagihan terbaru yang belum Anda bayar dan gunakan daya ajaib dari syukur dengan menulis terima kasih atas uangnya dan merasa bersyukur untuk memiliki uang untuk membayar tagihan. Terlepas dari apakah Anda memilikinya atau tidak, jika Anda menerima atau membayar sebagian besar tagihan Anda lewat online, maka ketika Anda menerima tagihan online, kirim tagihan itu kepada diri Anda sendiri sebagai email dan tulis sebagai perihal surat dengan huruf tebal dan besar. Terima kasih atas uangnya. Selanjutnya, temukan puluhan tagihan yang telah Anda bayar di masa lalu dan tulis di bagian depannya. Terima kasih sudah dibayar. Saat Anda menulis di setiap tagihan, rasakan syukur sedalam mungkin bahwa Anda sudah punya uang untuk membayar tagihan. Semakin banyak syukur yang Anda tarik dari tagihan-tagihan yang sudah Anda bayar, semakin banyak uang yang akan Anda tarik secara ajaib. Mulai hari ini, Anda bisa melakukan ini secara teratur manakala Anda membayar tagihan. Pikirkan sebentar layanan besar yang telah Anda terima dari tagihan itu dan tulis kata-kata ajaib di bagian depan tagihan. Terima kasih sudah dibayar. Dan jika Anda tidak mempunyai uang untuk membayarnya, gunakan kata-kata ajaib dari syukur dan tulis di depan tagihan. Terima kasih atas uangnya. Dan rasakan seakan-akan Anda mengucapkan terima kasih karena Anda punya uang untuk membayar tagihan. Merasa bersyukur atas uang yang telah Anda bayarkan akan menjadi jaminan Anda menerima lebih banyak uang. Syukur seperti benang emas magnetik yang rekat dengan uang Anda. Jadi, ketika Anda membayarkan uang Anda, uang itu selalu kembali kepada Anda. Terkadang sama banyaknya, terkadang 10 kali lipat, terkadang 100 kali lipat. Kelimpahan yang Anda terima kembali bukan tergantung dari berapa banyak uang yang telah Anda berikan, tetapi seberapa banyak syukur yang telah Anda berikan. Anda bisa memiliki begitu banyak syukur ketika Anda membayar tagihan sebesar $50, sehingga Anda menerima kembali sebesar ratusan dolar. Latihan ajaib nomor 9, magnet uang. 1. Menghitung karunia. Buat daftar dari 10 karunia Anda. Tulis mengapa Anda bersyukur atas karunia itu. Baca ulang daftar Anda dan di akhir setiap karunia ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih dan rasakan syukur sedalam mungkin atas karunia itu. 2. Ambil tagihan terbaru yang belum Anda bayar. Gunakan daya ajaib dari syukur dan tulis di bagian depannya, terima kasih atas uangnya. Rasakan syukur memiliki uang untuk membayar tagihan, terlepas dari apakah Anda memilikinya atau tidak. 3. Ambil 10 tagihan yang telah Anda bayar di masa lalu dan tuliskan di bagian depan di setiap tagihan, terima kasih sudah dibayar. Rasakan syukur yang sedalam-dalamnya bahwa Anda telah punya uang untuk membayar tagihan. 4. Sebelum tidur malam ini genggamlah batu ajaib di tangan dan ucapkan kata ajaib terima kasih atas hal terbaik yang terjadi hari ini. Hari 10. Serbuk ajaib untuk setiap orang.
Tidak ada kewajiban yang lebih urgent daripada berterima kasih. St. Ambrose 340 sampai 397, teolog dan uskup Katolik. Ajaran-ajaran spiritual kuno mengatakan bahwa apa yang kita beri kepada orang lain dengan sepenuh hati akan kembali kepada kita dengan berlipat ganda. Jadi, bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada orang lain atas segala sesuatu yang Anda terima dari mereka bukan saja mendesak, tetapi vital untuk meningkatkan hidup Anda. Syukur adalah energi yang sangat berdaya, jadi kepada siapapun Anda mengarahkan energi syukur Anda, kesanalah energi syukur itu akan pergi. Jika Anda membayangkan energi syukur itu seperti serbuk ajaib yang berkilauan, maka ketika Anda mengungkapkan syukur kepada orang lain untuk membalas sesuatu yang telah Anda terima dari mereka, Anda menaburi mereka dengan serbuk ajaib. Energi yang penuh daya dan positif di dalam serbuk ajaib mencapai dan memengaruhi siapapun yang Anda taburi. Kebanyakan dari kita berkontak dengan banyak orang setiap hari, baik melalui telepon, email, ataupun tatap muka di pekerjaan, toko, restoran, lift, bus, kereta api, dan pada banyak kasus. Orang-orang yang berkontak dengan kita pantas menerima terima kasih dari kita karena kita menerima sesuatu dari mereka. Pikirkan orang-orang yang Anda temui pada satu hari biasa yang menyediakan semacam jasa kepada Anda. Misalkan mereka yang bekerja di toko, restoran, pengemudi bus atau taksi, petugas layanan pelanggan, petugas kebersihan atau staf di kantor Anda. Orang-orang yang bekerja di bidang jasa memberikan diri mereka sendiri untuk melayani Anda, dan Anda menerima layanan mereka. Jika tidak mengucapkan terima kasih untuk membalas jasa mereka, Anda tidak bersyukur dan menghentikan kebaikan mengalir ke dalam hidup Anda. Pikirkan para petugas pemeliharaan yang menjaga agar sistem angkutan kita bekerja dengan aman, dan mereka memelihara layanan listrik, gas, air, dan jalan. Pikirkan tentang petugas kebersihan yang membersihkan jalan, kamar mandi umum, kereta api, bus, pesawat udara, rumah sakit, restoran, pasar swalayan, dan gedung-gedung kantor. Anda tidak bisa mengucapkan terima kasih secara pribadi kepada mereka semua, tetapi Anda bisa menaburi mereka dengan serbuk ajaib dengan mengucapkan terima kasih di lain waktu ketika Anda berpapasan dengan salah satu dari mereka. Dan Anda bisa bersyukur di lain waktu ketika Anda duduk di meja yang bersih atau berjalan di trotoar yang bersih atau lantai yang terpoles mengkilap. Ketika Anda berada di kafe atau restoran, taburkan serbuk ajaib dengan mengucapkan terima kasih kepada setiap orang saat mereka melayani Anda. Baik mereka sedang membersihkan meja, menyerahkan menu, mencatat pesanan, mengisi gelas air, menyerahkan tagihan, ataupun memberi uang kembalian. Ingatlah untuk setiap kali Anda mengucapkan terima kasih. Jika Anda berada di antrean toko atau pasar swalayan, taburkan serbuk ajaib dan ucapkan terima kasih kepada orang yang melayani Anda atau membungkus belanjaan Anda. Jika Anda sedang bepergian dengan pesawat udara, taburkan serbuk ajaib dengan mengucapkan terima kasih kepada petugas check-in, petugas keamanan, petugas yang memeriksa tiket ketika Anda memasuki pesawat, dan kru kabin yang menyambut Anda di pintu pesawat. Selama penerbangan, ucapkan terima kasih kepada kru kabin setiap kali mereka melayani Anda, menyajikan makanan dan minuman atau mengambil baki dan sampah adalah pelayanan. Perusahaan penerbangan berterima kasih kepada Anda karena telah terbang bersama mereka. Kapten pesawat dan kru pesawat juga berterima kasih kepada Anda. Jadi lakukan hal yang sama dan berterima kasihlah kepada mereka saat Anda meninggalkan pesawat. Dan setiap kali Anda lepas landas dan mendarat di tempat tujuan, ucapkan terima kasih. Karena kenyataan bahwa Anda bisa terbang pun sudah merupakan keajaiban besar. Berterima kasihlah kepada orang-orang yang membantu pekerjaan Anda, baik mereka staf administrasi, resepsionis, petugas kantin, juru kebersihan, petugas layanan pelanggan, atau rekan-rekan kerja.
Taburkan serbuk ajaib kepada mereka semua dengan ucapkan terima kasih. Mereka semua melayani Anda dan mereka berhak mendapatkan terima kasih dari Anda. Pramuniaga dan pramusaji bekerja sangat keras untuk melayani orang. Mereka telah memilih pekerjaan untuk melayani orang dan melayani publik berarti menghadapi segala macam orang dengan berbagai suasana hati, termasuk mereka yang tidak bersyukur. Lain waktu ketika Anda dilayani oleh orang lain, ingatlah bahwa orang yang melayani Anda itu adalah anak yang berharga dari orang tuanya, kakak atau adik yang tak tergantikan, ibu atau ayah dari sebuah keluarga dan anak-anak, dan pasangan atau teman yang dicintai dan dikagumi, dan mereka berhak mendapatkan keramahan dan kesabaran Anda. Kadangkala Anda menemukan seseorang yang melayani Anda dengan kasar atau memberi perhatian yang sepantasnya. Mungkin lebih sulit tetap bersyukur dalam situasi seperti ini, tetapi syukur Anda tidak tergantung pada perilaku seseorang. Pilihlah untuk tetap bersyukur apapun keadaannya. Pilihlah keajaiban di dalam hidup Anda, apapun keadaannya. Mungkin akan menolong jika Anda mengingat bahwa Anda tidak mengetahui kesulitan yang dihadapi oleh orang itu. Mungkin mereka sedang tidak enak badan, mungkin mereka baru kehilangan seseorang yang dicintainya. Mungkin pernikahan sedang berantakan, atau mungkin sedang putus asa dan berada dalam saat genting dalam hidupnya. Mungkin syukur dan keramahan Anda adalah hal paling ajaib yang terjadi pada mereka pada hari itu. Berbaik hatilah, karena setiap orang yang Anda jumpai sedang menghadapi perang yang sulit. Philo dari Alexandria, lebih kurang 20 sebelum Masehi sampai 50 sebelum Masehi, filsuf. Jika Anda berterima kasih melalui telepon kepada seseorang yang telah membantu Anda, jangan hanya mengucapkan terima kasih. Sebaiknya jelaskan mengapa Anda berterima kasih. Misalnya, terima kasih atas bantuanmu. Terima kasih karena telah bersusah payah menolongku. Terima kasih telah memberi banyak waktu untukku. Terima kasih telah mencari jalan keluar untukku. Aku sangat berterima kasih. Anda akan takjub pada respon orang lain ketika Anda melakukan hal sederhana ini, karena mereka akan merasakan ketulusan Anda. Ketika Anda mengucapkan terima kasih secara langsung kepada seseorang, pandanglah wajahnya. Mereka tidak akan merasakan rasa terima kasih Anda atau menerima taburan serbuk ajaib, kecuali jika Anda memandangnya secara langsung. Anda telah menyia-nyiakan peluang untuk menolong orang itu dan mengubah hidup Anda sendiri jika Anda mengucapkan terima kasih ke udara, atau mengucapkan terima kasih sambil memandang ke bawah, atau terima kasih sambil menggunakan ponsel, karena ketika berperilaku seperti itu Anda tidak benar-benar tulus. 2 tahun yang lalu, saya berada di sebuah toko untuk membeli hadiah bagi saudari saya. Pramuniaga yang melayani saya sungguh-sungguh mendengarkan apa yang sedang saya cari, lalu pergi mencari hadiah yang sempurna seakan-akan untuk saudarinya sendiri. Ketika ia menyerahkan tas yang berisi hadiah yang sempurna dan telah dibungkus dengan indah, saya menerima telepon dari ponsel. Saya sedang mengakhiri pembicaraan di telepon ketika saya mencapai pintu di depan toko, dan tiba-tiba perasaan gelisah menyapu saya. Saya segera kembali ke pramuniaga yang telah membantu saya, dan saya bukan saja berterima kasih kepadanya, tetapi juga memberitahu semua alasan dari mengapa saya menghargai semua yang telah dilakukannya untuk saya. Saya menaburinya dengan serbuk ajaib. Syukur, matanya berkaca-kaca dan senyum terlebar yang pernah saya lihat tampak di wajahnya. Setiap tindakan selalu memiliki reaksi setara. Jika Anda bersungguh-sungguh ketika Anda mengucapkan terima kasih, orang lain akan merasakannya, dan Anda bukan saja akan membuat mereka senang, tetapi syukur Anda akan memenuhi Anda dengan kebahagiaan yang tak bisa digambarkan. Hari itu saya berjalan keluar toko dengan perasaan-perasaan bahagia yang tak tergambarkan. Saya bukan saja menggunakan serbuk ajaib untuk orang-orang yang melayani, tetapi juga untuk segala jenis situasi. Ketika saya mengucapkan selamat jalan kepada putri saya sebelum ia pulang ke rumahnya, saya merasa bersyukur ketika dia tiba di rumah dengan selamat, dan saya melambaikan tangan di udara dan membayangkan menaburkan serbuk ajaib kepadanya dan mobilnya.
Terkadang, saya menabur serbuk ajaib ke komputer sebelum saya memulai proyek baru, dan menabur serbuk ajaib ke depan saya sebelum saya berjalan memasuki toko untuk mencari sesuatu yang saya perlukan. Putri saya menggunakan serbuk ajaib ketika ia mengemudi, dan jika ia melihat pengemudi lain yang kelihatannya sedang stres dan mengebut, ia menaburkan serbuk ajaib untuk membuat mereka merasa lebih baik dan menjaga agar mereka tetap aman. Hari ini, bawalah serbuk ajaib untuk orang-orang yang pekerjaannya melayani. Carilah setiap peluang di mana Anda bisa menaburkan serbuk ajaib kepada setiap orang dengan mengucapkan terima kasih. Berterima kasihlah kepada sekurang-kurangnya 10 orang yang melakukan berbagai layanan yang Anda nikmati. Tidak menjadi masalah jika Anda tidak mendapat peluang untuk melakukan secara pribadi. Secara mental, Anda dapat mengenali orang-orang yang pelayanannya telah Anda nikmati. Serbuk ajaib tetap akan mencapai mereka. Misalnya, secara mental, katakan kepada diri Anda, "Saya sungguh-sungguh bersyukur bagi petugas kebersihan yang setiap hari bekerja sejak dini hari, memastikan agar jalan-jalan bersih dari sampah. Saya tidak pernah benar-benar memikirkan betapa bersyukurnya saya atas layanan itu, yang dilakukannya dengan setia setiap hari. Terima kasih." Pastikan Anda menghitung orang yang jasanya Anda syukuri, agar Anda tahu Anda sudah berterima kasih kepada 10 orang atas jasa mereka, dan menaburkan serbuk ajaib kepada mereka. Jika Anda membayangkan serbuk ajaib yang berkilauan jatuh pada orang-orang ketika Anda berterima kasih kepada mereka, Anda sudah memiliki gambaran tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam daya syukur di dunia yang tidak kasat mata. Dengan gambaran ini di benak Anda akan terbantu untuk percaya dan tahu bahwa serbuk ajaib benar-benar mencapai orang-orang, dan bahwa itu akan tersedia untuk menolong mereka meningkatkan hidupnya. Dan setiap kali Anda menaburkan serbuk ajaib kepada orang lain, serbuk ajaib itu juga akan kembali kepada Anda dalam hidup Anda sendiri. Bila hari ini Anda tidak pergi kemana-mana dan tinggal di rumah, duduklah, tulislah dan ketiklah dengan komputer. Dan ingatlah peristiwa-peristiwa di mana orang-orang yang bekerja di bidang jasa telah bersusah payah melayani Anda. Mungkin seseorang yang menelpon Anda, atau mungkin seseorang pedagang yang bersiteguh mencari jalan keluar untuk masalah Anda. Mungkin Anda telah menerima layanan besar dari tukang pos, tukang sampah, atau perusahaan daur ulang, atau pramuniaga toko setempat. Tulislah 10 peristiwa di mana orang-orang telah melayani Anda dan kirimkan serbuk ajaib dengan mengucapkan terima kasih kepada mereka masing-masing. Pengingat ajaib. Pada hari ini, bacalah latihan untuk esok. Karena latihan untuk hari 11 dimulai ketika Anda terbangun di pagi hari. Latihan ajaib nomor 10. Serbuk ajaib untuk setiap orang. 1. Menghitung karunia. Buat daftar dari 10 karunia Anda. Tulis mengapa Anda bersyukur atas karunia itu. Baca ulang daftar Anda, dan di akhir setiap karunia ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan rasakan syukur sedalam mungkin atas karunia itu. 2. Hari ini, taburkan serbuk ajaib kepada 10 orang yang melakukan berbagai layanan yang telah Anda nikmati dengan mengucapkan terima kasih kepada mereka secara langsung atau secara mental. Rasakan syukur untuk mereka atas jasa yang telah mereka lakukan. 3. Sebelum tidur malam ini, genggamlah batu ajaib di tangan dan ucapkan kata ajaib. Terima kasih atas hal terbaik yang terjadi hari ini. 4. Baca latihan untuk esok hari. Karena latihan untuk hari 11 dimulai ketika Anda terbangun di pagi hari. Hari 11. Pagi yang ajaib. Ketika Anda bangun di pagi hari, pikirkan betapa beruntungnya Anda untuk bisa hidup, berpikir, menikmati, dan mencintai. Marcus Aurelius 121-180, Kaisar Romawi. Cara paling mudah dan sederhana untuk memastikan hari Anda dipenuhi dengan keajaiban adalah mengisi pagi Anda dengan syukur. Ketika Anda memasukkan syukur ke dalam rutinitas pagi Anda
Anda akan merasa dan melihat manfaat ajaibnya di sepanjang hari. Setiap pagi penuh dengan peluang untuk bersyukur, dan itu tidak melambatkan Anda atau membutuhkan tambahan waktu, karena Anda dapat melakukannya secara alami sambil melakukan segala sesuatu yang lain. Dengan mengisi pagi Anda dengan syukur, ada bonus tambahan, karena rutinitas pagi adalah saat-saat pikiran negatif menyerang meski Anda tidak menyadarinya. Ketika pikiran Anda terfokus mencari hal-hal yang patut disyukuri, tidak lagi terasa ruang bagi pikiran-pikiran negatif yang berbahaya. Setelah latihan ini, Anda akan memasuki hari dengan perasaan lebih bahagia dan lebih percaya bahwa hari yang sedang menjelang ini akan menjadi hari yang hebat. Dan saat itulah Anda akan melihat keajaiban terjadi di depan Anda. Ketika Anda bangun untuk hari baru pada hari ini, sebelum bergerak, sebelum melakukan apapun, ucapkan kata-kata ajaib, terima kasih. Ucapkan terima kasih atas kenyataan bahwa Anda masih hidup dan Anda masih diberi satu hari kehidupan lagi. Hidup Anda adalah anugerah. Setiap hari adalah anugerah, dan jika kita sungguh-sungguh memikirkannya, adalah mustahil kita bisa bangun pagi tanpa mengucapkan terima kasih. Jika Anda pikir sebuah hari baru bukanlah soal besar, cobalah kehilangan satu hari. Entah Anda masih mengantuk atau alarm membangunkan Anda untuk berangkat kerja, atau Anda bangun siang di akhir pekan, begitu Anda bangun bersyukurlah atas satu hari lagi dalam hidup Anda. Bersyukur atas tidur nyenyak yang Anda terima. Apakah Anda cukup beruntung untuk tidur di tempat tidur, lengkap dengan spray dan bantal? Bersyukurlah. Saat kaki Anda menyentuh lantai, bersyukurlah. Apakah Anda punya kamar mandi? Bersyukurlah. Apakah Anda bisa memutar kran dan langsung menerima air bersih dan segar setiap pagi? Bersyukurlah. Bayangkan, semua orang yang telah menggali tanah, meletakkan pipa menyeberangi negeri, keseluruhan kota sepanjang jalan ke rumah Anda, sehingga Anda bisa memutar kran dan menerima air panas yang nyaman dan bersih. Bersyukurlah. Saat Anda meraih sikat gigi dan pasta gigi, bersyukurlah. Tanpa keduanya, hari Anda tidak akan berjalan dengan nyaman. Bersyukurlah atas handuk, sabun, cermin, dan segala sesuatu di dalam kamar mandi yang Anda gunakan untuk membuat Anda merasa siaga dan siap menjalani hari. Saat Anda berpakaian, pikirkan betapa beruntungnya Anda karena mempunyai pakaian untuk dipilih dan dikenakan. Bersyukurlah. Pikirkan betapa banyak orang yang terlibat untuk membuat benda-benda yang Anda kenakan sepanjang hari. Kemungkinan besar, pakaian yang Anda kenakan dalam satu hari berasal dari banyak negara di planet ini. Berterima kasihlah kepada semua orang. Apakah Anda punya sepatu? Anda sungguh beruntung. Bayangkan hidup Anda tanpa sepatu. Bersyukurlah atas sepatu yang Anda miliki. Saya selalu gembira atas prospek sebuah hari baru, sebuah upaya baru, satu awal lagi, dan mungkin sedikit keajaiban menanti di suatu tempat di balik pagi. J.B. Priestley, 1894 sampai 1984. Pengantar dan penulis naskah drama. Jadikan hari ini sebaik mungkin dengan syukur yang terpusat dan menyusupkan keajaiban ke dalam rutinitas pagi Anda. Sejak Anda membuka mata sampai mengenakan sepatu atau selesai bersiap, ucapkan kata-kata ajaib terima kasih di dalam benak atas segala sesuatu yang Anda sentuh dan gunakan. Tidak menjadi jika Anda tidak mandi atau berpakaian di pagi hari, Anda masih bisa menggunakan latihan pagi ajaib ini sebagai penuntun dan menerapkannya ke dalam apapun rutinitas pagi Anda. Jika Anda bangun dan sarapan terlebih dulu, saat Anda menyentuh dan menggunakan setiap benda untuk sarapan, ucapkan terima kasih. Bersyukurlah atas tersedianya kopi, teh, jus, atau sarapan Anda. Mereka telah membuat pagi Anda terasa nikmat dan memberi Anda energi. Bersyukurlah atas piranti dapur yang Anda gunakan untuk membuat sarapan, lemari pendingin, piring, oven, pemanggang roti, mesin pembuat kopi, atau kettle. Setiap hari tanpa terkecuali, saya mengucapkan terima saat
Terima saat saya menurunkan satu kaki ke lantai dan kasih saat kaki lainnya menjejak lantai. Sehingga saat kedua kaki saya menyentuh lantai untuk pertama kali di setiap hari, saya sudah mengucapkan terima kasih. Saat saya berjalan ke arah kamar mandi, saya mengucapkan kata-kata ajaib, terima kasih pada setiap langkah. Kemudian saya terus mengucapkan terima kasih di dalam hati saya saat menyentuh dan menggunakan setiap benda di kamar mandi. Pada saat saya berpakaian dan bersiap, saya merasa begitu bahagia sehingga rasanya saya bisa melompat gembira. Dan ketika saya merasa sebahagia itu, saya tahu bahwa syukur saya telah bekerja dan saya dijamin akan memiliki hari yang ajaib karena hal-hal yang baik bermunculan satu persatu. Dan setiap kali satu hal baik terjadi, saya merasa lebih bersyukur. Dan itu semakin mempercepat keajaiban dengan semakin banyak hal-hal baik yang terjadi. Anda tentu mengenal hari-hari ketika segala sesuatu sepertinya bergulir dengan mulus dan baik untuk Anda. Nah, hari seperti itulah yang terjadi setelah Anda melakukan latihan pagi ajaib tetapi berlipat ganda. Latihan ajaib nomor 11, pagi yang ajaib. 1. Ketika Anda bangun untuk hari yang baru, sebelum melakukan apapun, ucapkan kata-kata ajaib terima kasih. 2. Sejak membuka mata sampai selesai bersiap, ucapkan kata-kata ajaib. Terima kasih atas segala sesuatu yang Anda sentuh dan gunakan. 3. Menghitung karunia. Buat daftar dari 10 karunia Anda. Tulis mengapa Anda bersyukur atas karunia itu. Baca ulang daftar Anda dan di akhir setiap karunia ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan rasakan syukur sedalam mungkin atas karunia itu. 4. Sebelum tidur malam ini genggamlah batu ajaib di tangan dan ucapkan kata ajaib, terima kasih atas hal terbaik yang terjadi hari ini. Hari 12. Orang-orang ajaib yang menciptakan perbedaan. Terkadang cahaya kita sendiri padam dan dinyalakan kembali oleh percikan cahaya orang lain. Kita bisa bersyukur dalam-dalam untuk orang yang telah menyalakan kembali api di dalam kita. Albert Schweitzer 1875 sampai 1965, peraih Nobel Perdamaian, misionaris medis dan filsuf. Kita masing-masing pernah menerima pertolongan, dukungan, tuntutan dari orang lain pada saat tertentu dalam hidup kita, ketika kita sangat membutuhkannya. Terkadang orang lain mengubah hidup kita melalui dukungan, bimbingan, atau sekedar hadir di saat yang tepat. Lalu hidup berjalan terus. Kita cenderung lupa pada saat-saat itu, ketika seseorang telah menyentuh atau mengubah hidup kita. Terkadang bahkan kita tidak menyadari dampak dari orang itu sampai jauh di kemudian hari. Menengok kembali ke hidup kita dan menyadari bahwa orang itu sangat penting dalam perubahan ajaib dari hidup kita ke arah yang lebih baik. Mungkin orang itu adalah seorang guru atau pembimbing, paman, bibi, kakak, adik, kakek nenek, anggota keluarga. Mungkin dia adalah dokter, perawat, atau sahabat. Mungkin dia adalah orang yang memperkenalkan Anda kepada pasangan hidup atau kepada minat tertentu yang sekarang menjadi salah satu gairah terbesar Anda. Mungkin dia adalah seorang yang bahkan tidak Anda kenal, yang muncul sesaat di dalam hidup Anda, melakukan tindakan kebaikan yang menyentuh Anda. Nenek saya telah menumbuhkan kecintaan saya pada buku, masak, dan perdesaan. Dengan membagikan kecintaan pada hal-hal itu kepada saya, ia telah memengaruhi dan mengubah hidup saya. Memasak menjadi salah satu gairah hidup saya selama lebih dari 20 tahun. Kecintaan saya pada buku akhirnya mendorong saya menjadi penulis. Kecintaan saya pada perdesaan telah memengaruhi tempat tinggal saya sepanjang hidup saya.
Nenek juga mendidik saya dengan disiplin tinggi untuk selalu mengucapkan terima kasih. Pada saat itu, saya pikir ia bertindak begitu agar saya bersikap sopan. Baru di kemudian hari, saya menyadari bahwa didikan nenek agar saya mengucapkan kata-kata ajaib itu adalah hadiah terbesar yang pernah diberikan olehnya. Ia sudah tiada lagi di dunia ini, tetapi saya terus bersyukur atas pengaruhnya yang sangat besar pada perjalanan hidup saya. Terima kasih, Nenek. Hari ini Anda akan memikirkan kembali orang-orang ajaib yang telah memberi dampak pada hidup Anda. Hari ini carilah tempat yang tenang untuk menyendiri. Duduklah dan pikirkan 3 orang yang istimewa telah menciptakan perbedaan dalam hidup Anda. Setelah menemukan 3 orang, kerjakan satu demi satu dan bicaralah dengan suara keras pada masing-masing seakan-akan mereka benar-benar hadir di hadapan Anda. Katakan mengapa Anda bersyukur untuk mereka dan bagaimana mereka telah memengaruhi jalan hidup Anda. Pastikan Anda melakukan latihan ajaib ini untuk ketiga orang itu dalam satu sesi latihan, karena ini akan membawa perasaan syukur Anda ke tempat yang jauh lebih dalam. Jika Anda membagi dan menyebar latihan ajaib ini dalam satu hari, Anda tidak akan merasakan perasaan yang sama sehingga tidak akan menerima hasil-hasil ajaib. Berikut adalah contoh dari apa yang mungkin Anda katakan. Sarah, aku ingin berterima kasih atas saat kamu mendorongku untuk mengikuti suara hatiku. Pada saat itu aku bingung dan tak tahu harus bagaimana. Dan kata-katamu telah menyentuhku, mengangkatku dari keputusasaan. Berkat kata-katamu, aku telah menemukan keberanian untuk mengikuti impianku dan pindah ke Perancis untuk magang sebagai chef. Kini aku menjalani impianku dan sangat bahagia. Semuanya karena nasihatmu pada hari itu. Terima kasih, Sarah. Sangatlah penting mengatakan mengapa Anda bersyukur, dan untuk hal ini Anda tidak perlu membatasi diri. Sebaliknya, semakin banyak yang Anda katakan, semakin banyak yang Anda rasakan, semakin menakjubkan pula hasilnya. Dengan melakukan latihan ini, Anda akan melihat keajaiban berdatangan ke dalam hidup Anda. Ini salah satu tindakan bersyukur yang paling kuat yang bisa Anda lakukan. Jika Anda tidak memiliki ruang untuk bicara dengan suara keras, Anda bisa menulis kata-kata Anda kepada masing-masing orang dan memberinya alamat, seakan-akan Anda sedang menulis surat. Ketika Anda telah menyelesaikan latihan ini, Anda akan merasakan perbedaan besar di dalam perasaan Anda. Bukti pertama dan utama dari bekerjanya daya syukur adalah Anda menarik hal-hal yang indah, dan jika itu semua belum juga cukup, kebahagiaan yang Anda rasakan setelah bersyukur akan menarik lebih banyak hal-hal indah yang akan membuat Anda lebih bahagia lagi. Itulah keajaiban hidup dan itulah daya ajaib dari syukur. Latihan ajaib nomor 12. Orang-orang ajaib yang menciptakan perbedaan. 1. Menghitung karunia. Buat daftar dari 10 karunia Anda. Tulis mengapa Anda bersyukur atas karunia itu. Baca ulang daftar Anda dan di akhir setiap karunia ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan rasakan syukur sedalam mungkin. 2. Suatu saat pada saat ini, carilah tempat yang tenang untuk menyendiri dan buatlah daftar dari 3 orang yang telah menciptakan perbedaan di dalam hidup Anda. Olah daftar itu satu persatu dan ketika berbicara dengan suara keras kepada masing-masing orang, katakan kepadanya mengapa Anda bersyukur untuknya dan bagaimana dia telah memengaruhi hidup Anda. Sebelum tidur malam ini, genggamlah batu ajaib di tangan dan ucapkan kata ajaib, terima kasih atas hal terbaik yang terjadi hari ini. Latihan ajaib 13. Mewujudkan semua impian. Imajinasi adalah karpet ajaib yang sesungguhnya. Norman Vincent Peale, 1898 sampai 1993. Penulis.
Bila Anda telah mengikuti latihan-latihan ajaib dari hari ke hari, sekarang ini Anda telah membangun landasan yang menakjubkan dengan bersyukur atas segala sesuatu yang telah Anda terima di dalam hidup. Tetapi hari ini adalah hari yang sangat menarik, karena Anda akan mulai menggunakan daya ajaib syukur untuk impian dan hasrat Anda. Selama berabad-abad, ratusan budaya tradisional bersyukur atas apa yang mereka inginkan sebelum menerimanya, menciptakan upacara-upacara yang meriah untuk menuang sebanyak mungkin energi untuk mengucap syukur. Sejak zaman kuno, orang Mesir telah merayakan meluapnya sungai Nil untuk memastikan keberlanjutan aliran sungai. Orang Indian Amerika dan aborigin Australia melakukan tarian hujan, berbagai suku Afrika melakukan upacara-upacara untuk makanan mereka sebelum mereka berangkat berburu. Dan sifat doa di setiap budaya dan agama adalah mengucapkan syukur sebelum menerima apa yang diinginkan. Hukum tarik-menarik mengatakan bahwa kemiripan menarik kemiripan, yang berarti Anda harus membentuk kemiripan atau citra dari apa yang Anda inginkan di dalam benak Anda. Kemudian untuk menarik hasrat Anda kepada Anda harus merasakan seakan-akan hasrat itu sudah menjadi milik Anda. Demikian rupa, sehingga apa yang Anda rasakan saat ini mirip dengan perasaan ketika Anda sudah mendapatkan apa yang Anda inginkan. Cara paling mudah untuk melakukannya adalah bersyukur atas apa yang Anda inginkan sebelum Anda menerimanya. Jika Anda belum pernah terpikir menggunakan syukur untuk menerima apa yang Anda inginkan, sekarang Anda telah menemukan salah satu daya ajaib lainnya. Kata-kata di dalam Alkitab persis menjanjikan hal itu. Siapa yang memiliki syukur sekarang akan diberi lebih banyak di masa depan, dan ia akan memiliki kelimpahan. Syukur adalah sesuatu yang harus Anda lakukan sebelum Anda bisa menerima, dan bukan sesuatu yang Anda lakukan sesudah terjadi sesuatu yang baik. Kebanyakan orang bersyukur setelah mereka menerima sesuatu yang baik, tetapi untuk mewujudkan semua impian Anda dan mengubah seluruh hidup Anda dengan mengisinya dengan kekayaan di setiap bidang, Anda harus bersyukur sebelum dan sesudahnya. Melalui tindakan bersyukur dengan tulus untuk menerima impian Anda sebelumnya, Anda langsung membentuk suatu citra di dalam benak Anda bahwa Anda sudah memilikinya. Anda merasa seakan-akan Anda sudah memilikinya dan Anda sudah melakukan tugas yang menjadi bagian Anda. Jika Anda terus mempertahankan citra dan perasaan itu dengan ajaib, Anda akan menerima impian Anda. Anda tidak akan tahu bagaimana Anda akan menerimanya, dan bukanlah tugas Anda untuk mengetahuinya. Anda tidak berusaha memahami bagaimana daya tarik bumi menahan Anda tetap berdiri di atas tanah ketika Anda berjalan, bukan? Anda percaya dan tahu bahwa ketika Anda berjalan, hukum gravitasi akan menjaga Anda berdiri tegak di tanah. Begitu pula Anda harus percaya dan tahu bahwa ketika Anda bersyukur atas sesuatu yang Anda inginkan, apa yang Anda inginkan itu akan secara ajaib bergerak ke arah Anda. Karena itulah hukum semesta. Apa yang paling Anda inginkan saat ini? Di awal buku ini saya telah meminta Anda untuk memperjelas apa yang Anda inginkan di setiap area kehidupan Anda. Jika Anda belum melakukan ini, sekarang saatnya untuk melakukannya. Sekarang, ambillah daftar yang telah Anda buat, dan untuk latihan ajaib ini, pilih 10 keinginan utama Anda. Anda bisa memilih 10 keinginan dari area-area yang berbeda dari hidup Anda. Misalnya, uang, kesehatan, rumah, dan relasi. Atau mungkin Anda ingin memilih 10 keinginan di salah satu area yang betul-betul ingin Anda ubah. Agar Anda bisa melihat perubahan terjadi secara ajaib dari latihan ini, keinginan Anda harus sangat jelas dan spesifik. Bayangkan Anda memesan ke 10 keinginan utama Anda kepada semesta. Karena sebenarnya dengan menggunakan hukum tarik-menarik, itulah yang sedang Anda lakukan. Duduklah di depan komputer atau dengan pena dan jurnal.
Dan buat sebuah daftar terpisah dari 10 keinginan utama Anda dengan cara sebagai berikut, seakan-akan Anda sudah menerimanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih atas titik-titik. Dan isi bagian kosong dengan keinginan itu seakan-akan Anda sudah menerimanya. Misalnya, terima kasih, terima kasih, terima kasih atas nilai tinggi dalam ujianku yang telah membuatku diterima di sekolah yang kuinginkan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih atas kabar gembira bahwa kami akan mempunyai anak. Terima kasih, terima kasih, terima kasih atas rumah impian kami yang memiliki segala sesuatu yang kami inginkan sampai ke semua perinciannya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih atas hasil pemeriksaan yang menunjukkan bahwa aku bersih dan sehat kembali. Terima kasih, terima kasih, terima kasih atas uang yang tak terduga yang kuterima, yang jumlahnya tepat untuk perjalananku ke Eropa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih atas peningkatan penjualan 2 kali lipat bulan ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih atas ide-ide memenangkan klien terbesar kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih atas pasangan sempurnaku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih atas betapa mudah dan lancarnya kepindahan kami. Menulis terima kasih sebanyak 3 kali berturut-turut adalah hal yang sangat berdaya untuk dilakukan karena mencegah Anda dari sekadar mengeluarkan kata-kata dan meningkatkan fokus syukur Anda. Mengucapkan terima kasih sebanyak 3 kali juga rumus ajaib karena angka 3 adalah angka matematis semua ciptaan baru di semesta. Misalnya, diperlukan 1 pria dan 1 wanita untuk menciptakan 1 bayi. Pria, wanita, dan bayi. Ketiganya melengkapi sebuah penciptaan baru. Aturan 3 yang sama berlaku untuk penciptaan segala sesuatu di semesta, termasuk penciptaan keinginan Anda. Jadi, ketika Anda mengucapkan terima kasih 3 kali berturut-turut, Anda sedang menggunakan angka ajaib, penciptaan, dan rumus ajaib rahasia. Langkah kedua dari mewujudkan semua impian Anda adalah membuat keinginan Anda semakin pekat dengan lebih banyak bersyukur. Anda bisa menyelesaikan langkah kedua ini kapanpun di hari ini. Coba boleh di saat yang sama saat Anda membuat daftar ke-10 keinginan utama. Boleh juga terputus-putus di sepanjang hari. Untuk membuat keinginan Anda semakin pekat melalui daya ajaib dari syukur, mulailah dengan keinginan pertama dari daftar Anda. Dan di dalam benak, gunakan imajinasi untuk menjawab pertanyaan berikut, seakan-akan Anda telah menerima keinginan Anda. 1. Apa saja emosi yang Anda rasakan ketika Anda sudah menerima keinginan Anda? 2. Siapa orang pertama yang Anda beritahu ketika Anda menerima keinginan Anda dan bagaimana Anda memberitahunya? 3. Apa hal besar pertama yang Anda lakukan ketika Anda sudah menerima keinginan Anda? Libatkan sebanyak mungkin perincian di benak Anda. Akhirnya, baca kembali setiap keinginan dan sungguh-sungguh tekankan kata-kata ajaib terima kasih sehingga Anda merasakannya sedalam mungkin. Beralihlah ke keinginan kedua di dalam daftar dan lakukan langkah-langkah yang sama pada setiap keinginan sampai Anda menyelesaikan keinginan. Luangkan sedikitnya 1 menit untuk setiap keinginan. Jika Anda ingin melakukan sesuatu yang benar-benar berdaya dan menyenangkan, Anda juga bisa membuat sebuah papan ajaib di mana Anda merekat gambar-gambar dari keinginan Anda dan merekatkan di sebuah papan yang sering Anda lihat. Pasang kata-kata ajaib, terima kasih, terima kasih, terima kasih dalam huruf besar dan tebal di papan ajaib Anda. Atau Anda dapat menggunakan lemari pendingin sebagai papan ajaib Anda. Jika Anda punya keluarga, Anda bisa membuat papan ajaib sebagai proyek keluarga karena anak-anak akan menyukainya. Bayangkan papan ajaib Anda memang sungguh-sungguh ajaib dan apapun yang Anda pasang di papan itu akan langsung bergerak ke arah Anda. Keberlanjutan syukur Anda untuk keinginan Anda itu akan menarik semuanya ke dalam hidup Anda.
Latihan ajaib nomor 13. Mewujudkan semua impian. 1. Menghitung karunia. Buat daftar dari 10 karunia Anda. Tulis mengapa Anda bersyukur atas karunia itu. Baca ulang daftar Anda dan di akhir setiap karunia ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan rasakan syukur sedalam mungkin. 2. Duduklah di depan komputer atau menggunakan pena atau jurnal Anda. Tulis 10 keinginan utama Anda. Tulis terima kasih sebanyak 3 kali di depan setiap keinginan, seakan-akan Anda sudah menerimanya. Misalnya, terima kasih, terima kasih, terima kasih atas keinginan Anda. 3. Dengan menggunakan imajinasi Anda, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di benak Anda. Seakan-akan Anda sudah menerima ke-10 keinginan utama Anda. Apa saja emosi yang Anda rasakan ketika Anda sudah menerima keinginan Anda? B. Siapa orang pertama yang Anda beritahu ketika Anda menerima keinginan Anda dan bagaimana Anda memberitahunya? C. Apa hal besar pertama yang Anda lakukan ketika Anda sudah menerima keinginan Anda? Libatkan sebanyak mungkin perincian di benak Anda. 4. Akhirnya, baca ulang daftar keinginan Anda dan sungguh-sungguh menekankan kata-kata ajaib terima kasih sehingga Anda merasakannya sedalam mungkin. 5. Bila Anda suka, buatlah 10 papan ajaib. Gunting gambar-gambar yang mewakili keinginan Anda dan rekat mereka di papan ajaib. Lalu tempatkan di tempat sering Anda lihat. Beri judul terima kasih, terima kasih, terima kasih dengan huruf besar dan tebal di bagian atas papan. 6. Sebelum tidur malam ini, genggamlah batu ajaib di tangan dan ucapkan kata ajaib terima kasih atas hal terbaik yang terjadi hari ini. Hari 14. Miliki hari yang ajaib. Niat yang dipadatkan ke dalam kata-kata akan membungkus daya ajaib. Deepak Chopra, lahir 1946, dokter dan penulis. Agar bisa melihat dan mengalami hari yang paling ajaib dalam hidup Anda, bersyukurlah atas seluruh hari Anda sebelum Anda menjalaninya. Agar bisa memiliki hari yang ajaib, Anda hanya perlu memikirkan rencana-rencana Anda untuk hari itu dan mengucapkan kata-kata ajaib terima kasih. Karena setiap rencana itu berjalan dengan baik sebelum Anda menjalaninya. Ini sangat mudah dilakukan, hanya diperlukan beberapa menit, tetapi perbedaan yang bisa diciptakannya pada hari Anda akan sangat besar. Bersyukur terlebih dulu atas hari Anda akan menciptakan hari yang ajaib melalui hukum tarik-menarik. Ketika Anda memberi syukur untuk hari yang berjalan dengan baik, Anda pasti menerima pengalaman hari yang berjalan baik. Jika Anda tidak percaya, Anda memiliki daya untuk secara dramatis memengaruhi situasi hari Anda. Pikirkan saat ketika Anda bangun dalam keadaan kesal atau suasana hati yang buruk. Sampai di penghujung hari, Anda mengatakan bahwa Anda mengalami hari yang sangat buruk. Seolah-olah hari yang buruk terjadi begitu saja. Nah, sebenarnya satu-satunya alasan Anda memiliki hari yang buruk adalah karena Anda membawa-bawa suasana hati Anda buruk dari pagi. Dan suasana hati yang buruklah yang menyebabkan semuanya berjalan dengan buruk. Bahkan bangun dengan suasana hati yang buruk bukanlah terjadi secara kebetulan, karena itu berarti kita berangkat tidur bersama pikiran negatif tentang sesuatu dan mungkin kita tidak menyadarinya. Itulah sebabnya Anda perlu melakukan latihan batu ajaib di akhir hari ini sebelum tidur untuk memastikan Anda tertidur bersama pikiran-pikiran yang baik.
Latihan batu ajaib di malam hari digabung dengan latihan menghitung karunia setiap pagi akan membangun suasana hati yang baik di malam dan pagi hari. Dan latihan-latihan itu pasti membuat Anda merasa baik sebelum Anda menjalani hari. Agar bisa memiliki hari yang ajaib, Anda perlu merasa baik. Selain syukur, saya tidak mengenal hal lain yang bisa menempatkan Anda di dalam suasana hati yang baik, nyaris secara langsung. Apapun rencana Anda hari ini, apakah itu bepergian, rapat proyek pekerjaan, makan siang, olahraga, pergi penatu, pergi ke bioskop, menemui teman, yoga, membersihkan rumah, pergi ke sekolah atau belanja keperluan rumah. Ubahlah hari Anda menjadi hari ajaib dengan mengucapkan kata-kata ajaib. Terima kasih atas rencana yang berjalan dengan mulus sebelum Anda menjalaninya. Jika Anda suka menulis daftar tugas harian, Anda bisa menelusuri daftar tugas itu dan bersyukur atas setiap tugas yang berjalan dengan mulus. Terlepas dari apakah Anda melakukan latihan ajaib ini di dalam hati atau di atas kertas, yang terpenting adalah Anda merasakan hasil yang terbaik dari setiap rencana atau kegiatan itu. Ketika Anda menggunakan syukur terlebih dulu untuk memiliki hari yang ajaib, syukur itu akan menghapus masalah atau kesulitan yang tak terduga sebelum mereka terjadi. Semakin banyak Anda menggunakan latihan ajaib ini, semakin baik hari Anda, dan dari hal yang paling kecil sampai hal paling penting, segala sesuatu di dalam hidup Anda akan mulai berjalan dengan baik. Hari-hari yang bergolak akan dimuluskan, bukannya muncul hal-hal yang membuat frustrasi atau menyulitkan. Hari Anda akan mengalir mulus secara ajaib dan segalanya sepertinya datang dengan sendirinya, dengan lebih sedikit upaya, tanpa kecemasan, tanpa stres, dan jauh lebih menyenangkan. Ketika saya mulai menggunakan syukur agar bisa memiliki hari yang ajaib, saya memilih mengucapkan terima kasih sebelum melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu saya sukai. Salah satunya adalah pergi ke pasar swalayan. Di awal hari, saya mengucapkan kata-kata ajaib. Terima kasih atas perjalanan yang mudah dan menyenangkan di pasar swalayan. Saya tidak tahu bagaimana perjalanan ke pasar swalayan bisa mudah dan menyenangkan. Tetapi saya merasakan syukur yang sedalam mungkin untuk kegiatan itu. Hasil dari daya ajaib syukur adalah saya mendapatkan tempat parkir tepat di sisi pintu masuk. Kemudian saya bertemu dengan dua teman. Salah satunya sudah lama tidak jumpa dan kami makan siang bersama setelah belanja. Teman kedua yang bertemu dengan saya menceritakan tentang tukang pembersih rumah yang sangat bagus dan murah, yang selama ini sudah saya inginkan. Saat saya belanja, kemanapun saya memandang, apa yang saya butuhkan seakan muncul secara ajaib di depan saya. Segala sesuatu yang saya perlukan tersedia di rak, satu demi satu barang yang saya butuhkan sedang diobral. Dan saat saya mendekati kasir, setelah menyelesaikan belanja saya dalam waktu yang sangat singkat, tiba-tiba dibuka antrian baru dan kasirnya memanggil saya. Saat kasir menghitung jumlah belanjaan, tiba-tiba ia bertanya, "Anda perlu baterai?" Itu adalah satu barang yang lupa saya beli. Perjalanan saya ke pasar swalayan bukan hanya mudah dan menyenangkan, tetapi sangat ajaib. Hanya diperlukan beberapa menit di pagi hari untuk menggunakan syukur agar bisa memiliki hari yang ajaib dengan mengucap terima kasih terlebih dahulu atas setiap peristiwa di hari Anda. Tetapi satu latihan ini saja akan mengubah berjalannya seluruh hari Anda. Agar memiliki hari yang ajaib, ketika Anda bangun untuk hari yang baru, baik sebelum keluar dari tempat tidur atau sambil mandi atau berpakaian, pikirkan rencana Anda untuk hari itu dan ucapkan terima kasih untuk kelancaran hari itu. Pastikan Anda melakukan latihan ajaib ini di awal hari dan di dalam satu sesi. Di dalam benak runut
rencana Anda untuk pagi, siang, sore, sampai jam tidur. Pada setiap rencana atau kegiatan, ucapkan kata-kata ajaib dan bayangkan Anda sedang mengucapkan terima kasih di akhir hari. Dan Anda sungguh-sungguh bersyukur karena semua rencana Anda di hari itu telah berjalan dengan luar biasa. Untuk membantu Anda merasa lebih bersyukur, Anda dapat menggunakan sebanyak mungkin kata-kata unggulan. Terima kasih atas rapat yang sukses luar biasa. Terima kasih atas hasil yang menakjubkan dari panggilan teleponku. Terima kasih atas salah satu hari terbaik di kantorku. Terima kasih atas pertandingan yang sangat menggembirakan. Terima kasih atas hari bersih-bersih rumah yang ringan dan menyenangkan. Terima kasih atas malam yang hebat bersama teman-teman. Terima kasih atas hari perjalanan yang santai. Terima kasih atas energi yang menakjubkan dari latihan senamku. Terima kasih atas pertemuan keluarga terbaik yang pernah kami alami. Latihan ajaib ini akan lebih berdaya jika Anda bisa mengucapkan kata-kata ajaib terima kasih dengan suara keras untuk setiap pengalaman. Tetapi jika keadaan tidak memungkinkan Anda untuk melakukannya, Anda bisa mengucapkannya dalam hati. Setelah Anda selesai menggunakan daya ajaib syukur untuk setiap rencana atau aktivitas di dalam hari Anda, akhiri latihan ini dengan mengucapkan dan terima kasih atas kabar-kabar gembira yang datang hari ini. Setiap pagi ketika selesai menggunakan syukur untuk memiliki hari yang ajaib, saya tidak pernah lalai untuk berterima kasih atas kabar gembira yang datang kepada saya pada hari itu. Akibatnya, saya belum pernah menerima begitu banyak kabar gembira seperti itu selama hidup saya. Dari minggu ke minggu, hari ke hari, kabar-kabar gembira terus membanjir. Setiap kali saya menerima kabar gembira, saya sangat bersyukur dan gembira. Karena saya tahu saya telah menggunakan daya ajaib dari syukur untuk mendatangkannya, lalu semakin banyak lagi kabar gembira yang berdatangan. Jika Anda ingin menerima lebih banyak kabar gembira dibandingkan sebelumnya, ikuti saja jejak langkah saya. Latihan ajaib nomor 14. Miliki hari yang ajaib. 1. Menghitung karunia. Buat daftar dari 10 karunia Anda. Tulis mengapa Anda bersyukur atas karunia itu. Baca ulang daftar Anda dan di akhir setiap karunia ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih dan rasakan syukur sedalam mungkin. 2. Di pagi hari, runut rencana Anda untuk hari itu, dari pagi sampai malam. Untuk setiap rencana, ucapkan kata-kata ajaib, terima kasih atas kelancaran dan kesuksesan setiap rencana atau kegiatan itu. Bayangkan Anda mengucapkan terima kasih di akhir hari, dan Anda sungguh-sungguh bersyukur karena hari telah berjalan dengan sempurna. 3. Setelah selesai bersyukur atas kelancaran semua rencana Anda, akhiri latihan ajaib ini dengan mengucapkan dan terima kasih atas kabar-kabar gembira yang datang padaku hari ini. Sebelum tidur malam ini, genggamlah batu ajaib di tangan dan ucapkan kata ajaib terima kasih atas hal terbaik yang terjadi hari ini. Hari 15. Menyembuhkan relasi secara ajaib. Jika Anda mempunyai relasi yang sulit atau berantakan, menderita patah hati, atau mendendam, atau menyalahkan orang lain atas apapun, Anda bisa mengubahnya melalui syukur. Syukur akan secara ajaib memperbaiki relasi yang sulit, terlepas dari apakah orang, suami atau istri, saudara atau saudari, putra atau putri, pasangan, bos, klien bisnis, rekan kerja, ibu atau ayah, mertua, orang tua, teman atau tetangga. Ketika kita dihadapkan pada relasi yang sulit atau situasi yang menantang di dalam relasi, pada hampir semua kasus kita sama sekali tidak bersyukur atas orang lain itu. Kita malah sibuk menyalahkan orang lain atas masalah yang kita miliki dengannya. Kita malah sibuk menyalahkan orang lain atas masalah yang kita miliki dengannya. Dan itu berarti kita bersyukur sedikit pun atasnya.
Menyalahkan tidak akan pernah memperbaiki relasi dan tidak akan pernah membuat hidup Anda lebih baik. Malah sebenarnya, semakin Anda menyalahkan, semakin buruk relasinya, dan semakin buruk hidup Anda. Baik itu relasi yang masih berlangsung atau relasi di masa lampau. Jika Anda memendam perasaan buruk kepada orang lain, Anda akan menyingkirkan perasaan itu dengan berlatih syukur. Mengapa Anda akan ingin menyingkirkan perasaan buruk tentang orang lain? Memelihara kemarahan itu seperti menggenggam arang panas dengan niat melemparnya kepada orang lain, engkaulah yang akan terbakar. Siddhartha Gautama, lebih kurang 563 sampai 483 sebelum Masehi. Pembawa ajaran agama Buddha. Perasaan buruk tentang orang lain membakar hidup Anda, tetapi syukur akan menghapusnya. Misalnya, jika Anda mempunyai mantan pasangan yang terkait dengan Anda melalui anak-anak Anda dan relasinya tidak baik, pandanglah wajah anak-anak Anda dan sadari bahwa mereka tidak akan lahir di dunia tanpa mantan pasangan Anda. Hidup anak-anak Anda adalah anugerah paling berharga yang Anda miliki. Pandanglah anak-anak Anda dan berterima kasihlah atas hidup mereka kepada mantan pasangan Anda setiap hari. Selain mendatangkan damai dan harmoni ke dalam relasi, melalui teladan Anda akan mengajarkan alat yang paling hebat untuk hidup anak-anak Anda, syukur. Atau jika Anda mengalami patah hati atau duka karena berakhirnya relasi, Anda dapat menggunakan daya ajaib syukur untuk mengubah kepedihan Anda. Syukur akan dengan ajaib mengubah kepedihan emosional menjadi penyembuh dan kebahagiaan dengan lebih cepat dari apapun. Dan kisah orang tua saya adalah contoh yang sempurna dari hal ini. Ibu dan ayah saya saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Sejak mereka bertemu, mereka sungguh-sungguh bersyukur atas kebersamaan mereka. Dan mereka memiliki pernikahan paling indah yang pernah saya saksikan. Ketika ayah meninggal, bisa dimengerti bila ibu sangat berduka. Setelah berbulan-bulan menderita, ia mulai menggunakan daya ajaib dari syukur dan terlepas dari duka dan kepedihannya yang begitu pekat. Ia mencari hal-hal yang bisa disyukuri. Ia mulai dengan masa lalu, dan ia mengingat semua saat bahagia yang indah yang telah dirasakannya selama puluhan tahun bersama ayah. Kemudian ia mengambil langkah besar berikutnya, dan mencari hal-hal yang bisa disyukuri di masa depan. Satu demi satu ia menemukannya. Ia menemukan atau mengingat hal-hal yang selalu ingin dilakukannya, tetapi tidak sempat melakukannya ketika ayah masih hidup. Dan dengan langkah syukur yang berani ini, peluang-peluang untuk memenuhi impiannya muncul secara ajaib dan hidupnya menjadi kaya dengan kebahagiaan lagi. Daya ajaib dari syukur telah memberi hidup baru kepada ibu. Untuk latihan ajaib hari ini, Anda akan mencari arang panas yang membakar hidup Anda dan mengubahnya menjadi emas melalui syukur. Pilihlah satu relasi yang sulit, bermasalah atau telah putus yang ingin Anda perbaiki. Tidak menjadi masalah apakah orangnya masih ada dalam hidup Anda saat ini atau apakah itu relasi masa lalu dan orangnya sudah tidak ada lagi dalam hidup Anda. Duduklah dan tulis 10 hal yang Anda syukuri tentang orang itu. Ingatlah kembali sejarah relasi itu. Cara termudah untuk melakukan ini adalah mengingat kembali segala sesuatu sebelum relasi menjadi rusak atau berakhir. Jika relasi itu tidak pernah bagus, pikirkanlah kualitas yang baik dari orang ini karena kualitas itu pasti ada. Latihan ajaib ini bukanlah soal siapa yang benar atau siapa yang salah. Terlepas dari apa yang menurut Anda telah dilakukan orang itu kepada Anda, terlepas dari apa yang telah dikatakannya atau tidak dilakukannya, Anda dapat dengan ajaib menyembuhkan relasi. Dan untuk menyembuhkannya, Anda tidak memerlukan orang lain itu.
Ada emas di dalam setiap relasi, bahkan relasi yang sulit sekalipun. Dan untuk mendatangkan kekayaan untuk semua relasi Anda dan hidup Anda harus menemukan emas itu. Saat Anda menggali dan menemukan bongkahan emas, tuliskanlah sapa orang itu dengan namanya dan ucapkan kalimat Anda dalam syukur. Titik-titik, nama, bersyukur atas titik-titik, apa? 1. Paul, aku bersyukur atas kebersamaan kita. Meski pernikahan kita telah berakhir, aku telah banyak belajar dan sekarang ini aku jauh lebih bijaksana. Dan aku menggunakan apa yang telah aku pelajari dari pernikahan kita di banyak relasiku sekarang ini. 2. Paul, aku bersyukur atas segala sesuatu yang kamu lakukan untuk memperbaiki pernikahan kita. Karena dengan pernikahan selama 10 tahun berarti kamu memang telah mencoba. 3. Paul, aku berterima kasih kepadamu atas anak-anak kita. Kebahagiaan yang aku terima dari mereka setiap hari tidak akan terjadi tanpa dirimu. 4. Paul, aku berterima kasih kepadamu atas kerja keras dan jam kerja yang panjang yang kamu berikan untuk mendukung keluarga kita, sementara aku di rumah mengasuh anak-anak kita. Adalah tanggung jawab besar untuk menanggung kami semua, jadi terima kasih. 5. Paul, aku bersyukur atas saat-saat berharga yang kumiliki bersama anak-anak saat mereka tumbuh. Aku bisa melihat anak-anak kita bicara dan berjalan untuk pertama kalinya, dan aku tahu kamu tidak mempunyai peluang itu. 6. Paul, aku bersyukur atas dukunganmu ketika aku mengalami saat duka dan kehilangan yang sulit. 7. Paul, aku bersyukur atas saat-saat ketika aku sakit dan kamu melakukan yang terbaik untuk merawatku dan anak-anak. 8. Paul, aku bersyukur atas saat-saat hebat yang pernah kita miliki dan kita memiliki banyak saat seperti itu. 9. Paul, aku bersyukur karena kamu ingin melanjutkan menjadi ayah dari anak-anak kita. 10. Paul, aku bersyukur atas dukunganmu dan waktu yang ingin kamu berikan untuk anak-anak. Aku tahu mereka sangat berarti bagimu seperti juga bagiku. Pada saat Anda menyelesaikan daftar syukur ini, Anda akan merasa jauh lebih baik tentang orang ini dan relasi ini. Titik akhir yang ingin Anda capai adalah titik di mana Anda tidak memiliki perasaan buruk terhadap orang itu, karena hidup adalah yang terlukai oleh perasaan buruk itu. Setiap relasi adalah berbeda dan jika perlu Anda bisa memilih untuk mengulang latihan ajaib ini selama beberapa hari sampai Anda mencapai titik di mana Anda sudah tidak memiliki lagi perasaan buruk terhadap orang itu. Jika Anda menggunakan daya ajaib syukur untuk memperbaiki relasi Anda akan melihat relasi ini mulai berubah secara ajaib. Hanya diperlukan satu orang untuk secara ajaib mengubah relasi menjadi syukur. Tetapi orang yang menggunakan syukurlah yang menerima manfaatnya di seluruh hidupnya. Jika Anda memiliki sebuah relasi di masa lalu, di mana Anda sudah tidak berhubungan lagi dengan orangnya, Anda akan merasakan damai dan kebahagiaan memenuhi Anda. Dan pada saat yang sama, Anda akan melihat relasi yang masih ada di dalam hidup Anda meningkat secara ajaib. Di waktu mendatang, ketika sebuah relasi mengalami kesulitan, ingatlah untuk segera menggunakan latihan ajaib ini. Anda akan menghentikan kesulitan sebelum membesar dan Anda malah akan meningkatkan keajaiban dalam relasi itu. Latihan ajaib nomor 15, menyembuhkan relasi secara ajaib. 1. Menghitung karunia. Buat daftar dari 10 karunia Anda. Tulis mengapa Anda bersyukur atas karunia itu. Baca ulang daftar Anda dan di akhir setiap karunia ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih dan rasakan syukur sedalam mungkin. 2. Pilih satu relasi yang sulit, bermasalah atau sudah putus yang ingin Anda perbaiki. 3. Duduklah dan tulis 10 hal yang Anda syukuri dari orang yang telah Anda pilih. Tulislah dengan cara berikut, titik-titik, nama, saya bersyukur atas titik-titik, apa. 4. Sebelum tidur malam ini, genggamlah batu ajaib di tangan dan ucapkan kata ajaib, terima kasih atas hal terbaik yang terjadi hari ini.
Hari 16, keajaiban dan mukjizat dalam kesehatan. Mukjizat tidak berlawanan dengan alam, tetapi hanya berlawanan dengan apa yang kita ketahui tentang alam. St. Agustinus 354 sampai 430, teolog dan uskup Katolik. Di sebagian besar waktu, seharusnya kita merasa sehat, bertenaga, dan penuh kebahagiaan. Karena seperti itulah rasa memiliki kesehatan prima yang menjadi hak lahir kita. Tetapi realitanya, banyak orang jarang merasa seperti itu atau mungkin bahkan tidak pernah merasakannya. Banyak orang menderita penyakit, masalah pada fungsi tubuh atau menderita depresi atau masalah kesehatan mental lain yang semuanya adalah kondisi kesehatan yang kurang prima. Syukur adalah salah satu cara tercepat yang saya kenal untuk secara ajaib mulai mengalami kondisi kesehatan yang sempurna, yang semestinya Anda miliki di tubuh dan benak Anda. Semua mukjizat penyembuhan yang kita saksikan hanyalah akibat dari dikembalikannya kesehatan yang penuh secara instan di dalam tubuh manusia, di mana sebelumnya terdapat kesehatan yang kurang penuh dan sempurna. Jika Anda tidak yakin bahwa syukur menciptakan keajaiban di dalam kesehatan tubuh Anda, bacalah beberapa dari ribuan kisah mukjizat di situs web The Secret, www.thesecret.tv/stories. Daya ajaib syukur meningkatkan aliran alami kesehatan ke dalam benak dan tubuh, dan dapat membantu tubuh untuk sembuh dengan lebih cepat. Seperti yang telah ditunjukkan oleh kajian-kajian yang tak terhitung banyaknya, daya ajaib syukur juga bekerja berdampingan dengan pemeliharaan tubuh yang baik, nutrisi yang baik, dan semua pertolongan medis yang kita pilih. Ketika terdapat sejenis penyakit atau kondisi tertentu pada tubuh kita, bisa dimengerti jika kita mungkin mempunyai perasaan negatif terhadapnya, misalnya cemas, frustasi, atau takut. Tetapi memiliki perasaan negatif terhadap penyakit tidak akan mengembalikan kesehatan. Malah sebenarnya efeknya sebaliknya, kesehatan kita lebih turun lagi. Untuk meningkatkan kesehatan, kita perlu mengganti perasaan negatif dengan perasaan positif dan syukur selalu cara termudah untuk melakukannya. Banyak orang memiliki perasaan kritis dan tidak puas pada tampilan fisik mereka. Sayangnya, pikiran dan perasaan seperti itu juga mengurangi aliran ajaib dari kesehatan. Ketika ada sesuatu pada tubuh Anda yang tidak Anda sukai, Anda tidak bersyukur atas tubuh Anda. Coba pikirkan, menurut hukum tarik-menarik, mengeluhkan tubuh akan mendatangkan lebih banyak masalah yang bisa Anda keluhkan. Jadi, mengeluhkan tubuh atau penampilan Anda akan menempatkan kesehatan Anda dalam resiko. Siapa yang tidak memiliki syukur atas kesehatan dan tubuhnya, maka apa yang ia miliki akan diambil darinya. Siapa yang memiliki syukur atas kesehatan dan tubuhnya akan diberi lebih banyak dan ia akan memiliki kelimpahan kesehatan pada tubuh mereka. Mungkin sekarang ini Anda sedang sakit atau tidak bugar atau bahkan sangat kesakitan. Tetapi jika Anda membaca kata-kata ini, Anda sedang terus menerima karunia kesehatan. Bisa sangat sulit mengakses perasaan syukur ketika Anda sedang sakit atau nyeri. Tetapi sepotong syukur yang terkecil sekalipun akan membantu meningkatkan aliran ajaib kesehatan ke tubuh Anda. Latihan hari ini, keajaiban dan mukjizat dalam kesehatan, dirancang untuk meningkatkan kesehatan dan kebahagiaan Anda secara dramatis, dan kita akan melakukan pendekatan 3 jurus untuk mempercepat hasil. Langkah 1. Kesehatan yang telah Anda terima, masa lampau. Pikirkan kesehatan yang hebat yang telah Anda terima selama masa kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Pikirkan saat-saat ketika Anda penuh energi dan Anda bahagia. Ingat kembali 3 saat terpisah ketika Anda merasa ada di puncak dunia. Ucapkan kata-kata ajaib, terima kasih dan rasakan syukur yang tulus untuk saat-saat itu.
Jika Anda mengingat kembali saat-saat besar di dalam hidup Anda, dengan mudah Anda akan bisa mengingat kembali 3 saat terpisah itu. Langkah 2, kesehatan yang terus Anda terima. Masa kini, pikirkan kesehatan yang sedang terus Anda terima hari ini dan rasakan syukur atas setiap organ, sistem, dan indera jasmani yang saat ini bekerja dengan baik di dalam tubuh Anda. Pikirkan lengan, tungkai kaki, tangan, mata, telinga, hati, ginjal, otak, atau jantung. Pilih 5 fungsi tubuh yang sedang bekerja dengan baik dan secara mental ucapkan kata-kata ajaib terima kasih atas masing-masing fungsi itu. Langkah 3, kesehatan yang ingin Anda terima masa depan. Untuk latihan ajaib hari ini, Anda akan memilih satu hal yang ingin Anda tingkatkan dari tubuh Anda. Tetapi untuk ini, Anda akan menggunakan daya ajaib syukur secara khusus. Pikirkan keadaan ideal dari apa yang Anda ingin perbaiki atau tingkatkan. Ketika Anda bersyukur atas keadaan ideal dari apapun, Anda sudah menggerakkan segalanya untuk menerima kembali keadaan ideal itu. Seringkali ketika seseorang didiagnosis penyakit tertentu, mereka bukan saja akan banyak membicarakannya, tetapi juga akan mempelajari penyakit itu, mengumpulkan informasi kemungkinan gejala yang lebih parah dan hasil yang mengerikan. Dengan kata lain, mereka memberikan seluruh fokusnya pada penyakit. Tetapi hukum tarik-menarik mengatakan bahwa kita tidak bisa melenyapkan masalah dengan berfokus pada masalah, karena berfokus pada masalah akan memperparah masalah. Kita harus melakukan yang sebaliknya dan berfokus pada keadaan ideal dari area tubuh yang sedang tidak sehat dan memberikan pikiran-pikiran serta perasaan-perasaan kita kepadanya. Bersyukur atas keadaan ideal dari bagian tubuh manapun adalah menggunakan pikiran dan perasaan secara kuat untuk menarik keadaan ideal itu kepada kita dalam sekali sambar. Luangkan 1 menit untuk membayangkan keadaan ideal seperti yang Anda inginkan. Dan saat Anda melihat tubuh Anda seperti yang Anda inginkan, bersyukurlah seakan-akan Anda sudah menerimanya. Jadi, jika Anda ingin mengembalikan kesehatan secara ajaib kepada ginjal Anda, bersyukurlah atas ginjal yang sehat dan kuat yang menyaring dan memilah semua produksi sisa dari tubuh Anda. Jika Anda ingin mengembalikan kesehatan secara ajaib kepada darah Anda, bersyukurlah atas darah yang murni dan sehat yang mengalirkan oksigen dan bahan nutrisi ke seluruhan bagian tubuh. Jika Anda ingin mengembalikan kesehatan secara ajaib kepada hati Anda, bersyukurlah atas hati yang kuat dan sehat yang memelihara kesejahteraan setiap organ di dalam tubuh Anda. Jika Anda ingin meningkatkan penglihatan Anda secara ajaib, bersyukurlah atas penglihatan yang luar biasa. Jika Anda ingin meningkatkan pendengaran Anda, bersyukurlah atas pendengaran yang sempurna. Jika Anda menginginkan lebih banyak kelenturan, bersyukurlah atas tubuh yang sungguh-sungguh luwes dan lentur. Jika Anda ingin mengubah berat tubuh Anda, pertama-tama pikirkan berat ideal yang Anda inginkan. Lalu bayangkan Anda berada pada berat ideal itu, lalu bersyukur seakan-akan Anda sudah menerimanya saat ini juga. Apapun yang ingin Anda perbaiki dan tingkatkan, pertama-tama bayangkan diri Anda dalam keadaan ideal itu, lalu bersyukur atas keadaan ideal itu seakan-akan Anda sudah menerimanya sekarang ini. Daya alami di dalam diri kita adalah penyembuh yang sesungguhnya. Hippocrates lebih kurang 460-370 sebelum Masehi. Bapak ilmu kedokteran barat. Jika perlu, Anda bisa melakukan latihan keajaiban dan mukjizat kesehatan setiap hari. Dan Anda bisa melakukannya beberapa kali dalam sehari jika benar-benar ingin mempercepat perbaikan ajaib ke kesehatan yang prima atau peningkatan salah satu aspek dari tubuh Anda. Tetapi manakala Anda memiliki pikiran atau perasaan negatif tentang kondisi tubuh atau kesehatan Anda saat ini, sangatlah penting Anda segera menggantikannya dengan membayangkan diri Anda dalam keadaan ideal yang Anda inginkan dan dengan sungguh-sungguh bersyukur seakan-akan Anda menerimanya. Selain memelihara diri dengan baik,
Cara paling efektif untuk menjamin kesehatan adalah terus bersyukur atas kesehatan Anda. Latihan ajaib nomor 16. Keajaiban dan mukjizat dalam kesehatan. 1. Menghitung karunia. Buat daftar dari 10 karunia Anda. Tulis mengapa Anda bersyukur atas karunia itu. Baca ulang daftar Anda dan di akhir setiap karunia ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih dan rasakan syukur sedalam mungkin. 2. Mengingat kembali 3 saat terpisah di dalam hidup Anda ketika Anda merasa berada di puncak dunia dan dengan tulus bersyukur atas saat-saat itu. 3. Pikirkan 5 fungsi tubuh yang sedang berfungsi dengan baik dan ucapkan terima kasih untuk mereka masing-masing. 4. Pilih satu dari tubuh atau kesehatan yang ingin Anda perbaiki dan luangkan 1 menit untuk membayangkan diri Anda dengan tubuh dan kesehatan yang ideal itu, lalu bersyukur atas keadaan yang ideal itu. 5. Sebelum tidur malam ini, genggamlah batu ajaib di tangan dan ucapkan kata ajaib terima kasih atas hal terbaik yang terjadi hari ini.